Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL. Nah, video kali ini kita akan masuk ke materi tabel alias dan kolom alias. Jadi, tabel alias dan kolom alias kita gunakan untuk menggantikan nama tabel ataupun nama kolom sebagai pengganti dari nama aslinya. Perintah dasarnya seperti ini, misalkan kita memiliki nama tabel ini, kemudian kita definisikan s alias. Sebenarnya s alias ini tidak wajib ya, tetapi ini sebagai bentuk pernyataan bahwa kita akan menggunakan alias s ini. Kemudian kolom juga sama secara prinsip ya dengan tabel, jadi nama kolom kemudian s alias. Di alias ini memiliki fungsi sebagai penyederhanaan nama ataupun sebagai pendeskripsian yang lebih detail. Nah, contohnya misalkan seperti ini ya. Saya memiliki tabel di sini untuk tabel employee. Select bintang from employee seperti ini. Kalau kita jalankan, di sini sudah ada nama depan, nama tengah, nama akhir. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menampilkan data. Select misalkan empid. Nah, kita akan aliaskan empid ini menjadi nick. Nah, nick kayak seperti ini, koma. Kemudian kita akan menggabungkan dengan concat, menggabungkan nama depan. Nah, kita pisahkan dengan spasi kosong. Kemudian nama tengah, kemudian kita pisahkan dengan spasi kosong dan nama akhir. Nah, seperti ini saya pindahkan ke bawah ya. Nah, ini kalau misalkan kita tidak definisikan, maka ini tidak ada namanya. Misalkan kita kasih from ya, from employee. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, nah ini adanya concat. Jadi concat ini tidak mendeskripsikan data yang ada di dalamnya. Tapi kita bisa aliaskan dengan as nama lengkap. Nah, seperti ini ya. Nama lengkap. Nah, ini nama lengkap kita gabungkan dengan underscore nih. Bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin membuat sebuah spasi kosong. Kalau seperti ini akan error. Kalau seperti ini kita coba jalankan, ini error. Tuh. Karena dianggap ini dua kata. Kalau misalkan dua kata ingin dianggap menjadi satu kata, kita harus definisikan dengan tanda petik seperti ini. Ini menyatakan bahwa ini adalah satu kesatuan. Ini kalau kita jalankan, nah kita sudah bisa mendapatkan deskripsi header yang lebih jelas ya, lebih lengkap. Nah, ini salah satu fungsi alias. Nah, tadi sudah pernah disinggung, ini alias ini didefinisikan dengan S ataupun misalkan kita menghapus seperti ini juga ini masih bisa. Tidak wajib tulisan S itu. Jadi sama aja. Cuman ini S ini hanya sebagai definisi. Nah, terus kalau misalkan kita menggunakan tabel alias juga bisa. Misalkan kita akan menampilkan select bintang from employee Nah, seperti ini bisa. Kita jalankan, ini sudah jalan. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memanggil kolom. Dot, misalkan empid, kemudian dot nama depan. Nah, hal seperti ini bisa kita gunakan kalau misalkan baru satu tabel tidak terlalu berasa ya. Tapi kalau misalkan kita sudah lebih dari satu tabel, ini akan sangat berpengaruh sekali. Contoh ya, di sini kalau misalkan kita lihat, nah di sini ada manajer ID yang dijoinkan dengan dirinya sendiri.
Pertama kita akan coba menggunakan bintang dulu ya. Nah, ini sudah menggunakan alias E, kemudian kita tab join kan. Nah, mengenai join nanti kita akan bahas lebih detailnya ya. Ini contoh aja untuk memperjelas fungsi dari alias. Ini misalkan kita aliaskan juga dengan alias yang berbeda, E1. Nah, jika kita menjoinkan dengan dirinya sendiri tanpa menggunakan alias, ini akan sulit sekali. Karena sistem tidak akan mengetahui mana tabel yang A dan mana tabel yang B. Tetapi dengan alias seperti ini, kita bisa menjoinkannya. On E dot, misalkan yang akan kita joinkan adalah pertama E dot empid akan dijoinkan dengan E1 dot manager ID kurang N. Nah, manager ID. Ini kalau misalkan kita jalankan, ini akan muncul semua tuh. Terus kalau misalkan kita ingin memunculkan nama, ini kan ada macam-macam ya. Ada nama yang berarti manajernya, ini juga nama. Nah, kalau tanpa alias ini akan membuat ambigu. Kan misalkan nih, saya masukkan nama depan di sini. Seperti ini akan error. Kenapa? Karena ambigu tuh. Nama depan ini berasal dari tabel employee atau dari tabel employee 1. Nah, ini kita bisa gunakan dengan alias. Misalkan kita ambil dari E dot nama depan. Kalau seperti ini, kita bisa mendapatkan datanya. Terus seperti itu. Kemudian kita ingin mengambil lagi misalkan dari E1 dot nama depan juga. Nah, ini kita jalankan tuh. Jadi kita bisa mengetahui kalau yang ini adalah employee-nya dan yang ini adalah atasannya atau manajernya. Karena di sini sudah kita joinkan ini empid dengan manager ID. Nah, itu salah satu fungsi dari alias pada table ya. Jadi tanpa menggunakan alias kita akan kesulitan untuk membedakan kolom dan menjoinkan akan lebih terasa lebih panjang. Kita harus menulis ulang dengan nama table yang lebih panjang selalu. Nah, oke seperti itu kurang lebih. Jadi kita kali ini sudah membahas mengenai kolom alias dan tabel alias. Jadi kolom alias bisa kita gunakan untuk memperjelas nama atau deskripsi dari kolom. Kemudian dari kolom juga kita bisa mendapatkan tanpa menggunakan petik seperti ini. Dan untuk alias table kita bisa gunakan untuk memperjelas kita akan mengambil data dari mana dan akan memperpendek penulisan dari tabel itu sendiri. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.